Pagi Bro and Sis semuanya, hari ini tanggal 6 Desember. Kayaknya hari ini mau ke Sukamakmur lagi karena memang di situ banyak tempat yang belum terkunjungi. Ya sama kali ya, nyari tempat ngadem, ngopi, itulah. Alhamdulillah hari ini cerah. Setelah kemarin diguyur hujan seharian, jadi nggak usah berlama-lama, ikutin saya ke sana. Gaskeun. Perjalanan sejauh apapun akan selalu kalah sama perut yang minta diisi. Berhenti sebentar di warung soto mie Bogor Racing 124 Cibuntu. Bro and Sis, karena di tengah perjalanan lapar melulu. Mari kita makan dulu. Ini katanya viral. Apa namanya? Soto mie Bogor. Ayo kita tes. Kadang bahagia itu sederhana. Makan enak di tengah perjalanan. Penuh guys. Kelihatannya menarik, dagingnya banyak banget. Kita makan itu ya? Kau adalah akhir yang ku tuju. Nyatanya kau hanya singgah, meninggalkan peri yang dalam. Ku berikan seluruh rasa tanpa pernah ku menduga. Guys, pesanannya udah datang. Soto mie Bogor, tampilannya kayak gini. Dagingnya melimpah. Coba ya. Yang nggak pakai minyak ini ya Mantep bro. Recommended. ya udah di bawah ya bang. Mari kita makan. Hidupnya ternyata enak banget guys. Karena di dalamnya dikasih tuh ada jeruk apa nih yang kecil. Jadi rasanya mantap. Recommended, very recommended. Di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu. Bro and Sis, ini nama sotonya soto mie Bogor, Soto Racing Putra Cibuntu 124. Harganya nggak terlalu mahal. Tadi itu ya 20-25 lah seporsi. Itu kayaknya udah sama minum deh. Jadi kalau kalian mau ke sini gampang banget, patokannya tuh pom bensin sebelah banget sama pom bensin Cibuntu. Jadi enak banget, very recommended. Mudah-mudahan kalian ada kesempatan kesini buat cobain. Oke?
Kita lanjut jalan lagi. Semakin tinggi kita naik, semakin kecil masalah kelihatan. Perjalanan lanjut ke puncak 2 Bogor. Jalan mulai berkelok, udara berubah dingin. Pepohonan berdiri rapat, seolah menyambut pelan-pelan. Di sini, motor ngajarin satu hal penting. Kalau belokan datang, jangan dilawan, ikuti. Sama kayak hidup. Kadang gak perlu maksa lurus, cukup jaga keseimbangan. Kabut tipis turun, angin nyentuh jaket. Dan entah kenapa, pikiran jadi lebih tenang. Perjalanan ini bukan tentang adu nyali, bukan juga tentang pamer rute ekstrim. Ini tentang menikmati setiap tikungan. Karena disitulah kita belajar sabar. Dan di balik semua belokan ini, ada satu tempat yang menunggu. Sawah Batu Sukamakmur. bikin semua terasa berarti. Tak perlu mencoba jadi sempurna. Sederhanamu cukup untukku. Apapun yang rumit jadi mudah saat kau ada di dekatku. Semua jalan terasa lapang. Tempat nyaman itu bukan yang paling mewah, tapi yang gak bikin kita lupa caranya tenang. Sawah Batu Sukamakmur itu lengkap. Ada gazebo buat duduk lama tanpa dikejar waktu. Ada musola kecil, bersih, tenang, tempat sholat tanpa suara gaduh. Ada kolam ikan, ikan-ikannya berenang pelan. Kayak ngajarin hidup gak harus selalu buru-buru. Yang bikin beda, fasilitas di sini gak menguasai alam. Justru ikut menyesuaikan. Gak ada bangunan yang sok tinggi, gak ada warna yang maksa mata. Semuanya nyatu. Di sini kita bisa nyaman, tanpa kehilangan rasa sederhana. Dan itu langka. Bro Isis, akhirnya gue nemu tempat buat ngadem ngopi, tapi belum tahu namanya. Kasih kita cari tahu. Oke. Ada sungainya, ada gazebo-nya. Dan di atasnya ada view seperti ini. Lihatlah. Nggak semua tempat indah itu dibentuk. Sebagian cukup dijaga dan dibiarkan jujur. Sawah Batu bukan tempat wisata yang tiba-tiba jadi. Ini adalah ruang yang tumbuh pelan. Dari alam yang dihormati. Bukan dipaksa berubah. Batu-batu di sini bukan hiasan. Sawahnya bukan sekedar background foto. Sungainya bukan properti konten. Semuanya ada karena alamnya memang begitu adanya.
Tempat ini seperti pengingat kalau yang paling indah itu seringkali yang tidak dibuat berlebihan. Di tengah dunia yang serba cepat, sawah batu memilih pelan, dan justru disitulah kekuatannya. Orang datang ke sini bukan buat pamer, tapi buat merasa kecil di hadapan alam, merasa cukup dengan pemandangan sederhana, merasa tenang tanpa harus menjelaskan ke siapapun. Gue duduk memandang sawah dan sadar gak semua lelah butuh solusi. Sebagian cuma butuh dipahami dan didiamkan sebentar. Kalau airnya masih jernih, biasanya hatinya juga ikut bersih. Di belakang sawah, ada sungai dengan air yang bening, mengalir pelan, gak marah, gak ribut. Batu-batu di dasar sungai kelihatan jelas. Airnya dingin, tapi gak kejam. Spot fotonya ada, estetik, natural, tanpa harus edit berlebihan. Di sini foto bukan buat pamer ke siapa-siapa, tapi buat ngingetin diri sendiri. Pernah ada momen di mana kita benar-benar merasa hidup. Kadang kamera cuma alat, yang paling penting rasa yang kita bawa pulang. Kita coba keliling-keliling dikit tempat ini. Gak semua lelah butuh cerita. Sebagian cukup duduk dan diam. Gue duduk lama di sini, gak ngapa-ngapain, gak buka notifikasi, gak mikirin besok. Cuma lihat sawah, denger air, tarik nafas, dan pelan-pelan lelah itu gak hilang, tapi jadi jinak. Sawah batu Sukamakmur gak menyembuhkan hidup, tapi bikin kita kuat lagi buat menjalaninya. Gue gak cari pelarian, gue cuma cari tempat di mana gue bisa jujur sama rasa capek gue sendiri. Dan di sini gue nemu itu. Indah guys. Langit pagi tersenyum lembut. Itu ada air terjun, kita coba ke sana ya. Menatapku hangat. Ada getar yang tak bisa Bro and sis, ini di sebelah kiri sungai, ku tahu. kita sampai atas. Ini cinta Kita ada batu gede. Ini sawah. Itu lagi kering. Nggak tahu deh. Sawahnya aktif apa enggak? Terus, sana ada kucuran air, nggak tahu. Kita mau coba ke sana. Let's go. Bro and sis, pematang sawahnya kelihatannya kecil banget. Jadi tapi kayaknya kucuran airnya begitu doang tuh. Tuh, kelihatan kan? Di depan mata terbentang sawah batu Sukamakmur. Sungainya jernih, sawahnya sudah menguning. Tenang, gak berlebihan. Anginnya pelan, gak dingin berlebihan. Gak panas menyengat, pas. Seperti suasana yang memang diciptakan buat orang-orang yang datang dengan kepala penuh. Di sini gak ada suara klakson, gak ada deadline, gak ada yang nanya, kapan sukses? Kapan punya ini itu? Yang ada cuma suara daun, aliran air, dan pikiran yang akhirnya bisa turun volume.
Kadang kita capek bukan karena kurang liburan, tapi karena terlalu lama nggak berhenti. Dan sawah batu ini ngasih gue satu pelajaran sederhana. Hidup nggak selalu harus cepat. Kadang cukup hadir sepenuhnya di satu tempat. Gue duduk menghadap sawah, nggak banyak mikir, cuma sadar satu hal. Capek itu wajar. Kita capek karena berusaha, karena bertahan, karena nggak menyerah meski sering ingin berhenti. Di kota, capek sering dianggap kurang kuat. Di sini, capek terasa manusiawi. Sawah batu ngajarin gue buat nggak marah sama diri sendiri. Nggak semua hal harus diselesaikan hari ini. Gak semua beban harus dijawab sekarang. Kadang cukup diakui, iya, gue capek, dan itu sudah cukup. Sawah gak membandingkan diri. Dia cuma fokus tumbuh sesuai musimnya. Dan gue sadar, kita sering capek karena terlalu sering lihat hidup orang lain. Di sawah batu, gue belajar satu hal penting. Hidup itu bukan lomba lari, ini perjalanan panjang. Pelan bukan berarti kalah, tenang bukan berarti tertinggal. Gue ambil beberapa foto, bukan supaya orang kagum, tapi supaya gue gak lupa rasa tentang ini. Tapi supaya gue gak lupa rasa tenang ini. Ada sebuah pohon kapuk berdiri tegar, di tengah hamparan sawah. Ada bunga liar yang tampak cantik. Dan ada beberapa ekor lebah kecil juga. Mereka tidak ribut. Tapi mereka tetap bekerja dengan bahagia. Setiap foto yang gue ambil bukan tentang seberapa estetik, tapi tentang momen yang ingin gue simpan. Kadang hidup terlalu cepat. Dan foto jadi satu-satunya cara buat berhenti sejenak. Biar suatu hari nanti, saat pikiran kembali penuh, gue bisa lihat lagi gambar ini dan ingat, pernah ada hari di mana gue baik-baik saja. Alam itu pendengar terbaik. Dia diam, tapi gak pernah menghakimi. Gue datang ke sini tanpa cerita ke siapapun, tanpa menjelaskan apa-apa. Dan anehnya, gue gak perlu menjelaskan apapun. Sawah gak nanya lu siapa. Sungai gak peduli kamu lagi jatuh atau bangkit. Alam menerima kita apa adanya. Mungkin itu yang bikin tenang. Di dunia yang suka menuntut, alam cuma bilang, duduklah. Karena bukan hanya ragamu yang butuh rehat, jiwamu juga butuh sehat. Capek masih ada, masalah masih nunggu, tapi rasanya beda. Lebih siap, lebih tenang, lebih jujur sama diri sendiri. Perjalanan ini gak panjang, tapi maknanya dalam. Gak semua perjalanan harus jauh buat bikin kita pulang lebih utuh. Sawah batu Sukamakmur bukan tempat pelarian. Ini tempat berdamai sebentar sebelum kembali ke dunia nyata. Gue tadi datang dengan kepala penuh. Sekarang gue pulang dengan hati lebih tenang. Dan mungkin itu cukup. Bukan tentang seberapa jauh gue pergi, tapi seberapa jujur gue mendengarkan diri sendiri di setiap perjalanan. Bro and sis, berhubung hari sudah mulai gelap, sebaiknya kita mengundurkan diri dulu. Next time mungkin akan balik lagi ke sini karena terlalu banyak spot foto yang indah dan banyak
spot foto yang bisa dijadiin koleksi foto kita. Buat yang suka videografi juga bagus tuh yang buat untuk di sungai itu banyak. Jadi ini namanya rest area Sawah Batu, nggak jauh. Jadi perjalanannya tetap lewat Puncak 2. Jadi kalau teman-teman ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki untuk healing tipis-tipis, very recommended. Oke, sampai jumpa. Kau dan semesta berpadu. Kalau suatu hari lo merasa capek tanpa sebab, mungkin bukan hidup yang salah. Mungkin kamu cuma butuh tempat yang membiarkan lo jadi manusia seutuhnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pelan-pelan saja. Hidup gak kemana-mana. Salam dari gue, Diwat Turing.